Timnas Indonesia setelah kalah dari Jepang dengan skor telaknya 0-6 di matchday terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut digelar di Panasonic Stadium Suita Selasa 10 Juni 2025. Timnas Indonesia juga kesulitan menghadapi tim nomor 1 di Asia. Bahkan Jepang hanya diperkuat beberapa pemain bintang mereka untuk melawan timnas Indonesia. Di antaranya itu adalah Wataru Endo dan juga Takefusa Kubo. 6 gol Jepang ke gawang timnas Indonesia dicetak oleh beberapa pemain. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert juga memberikan jawaban saat ditanya apakah timnya baru saja menghadapi tim terbaik Asia. Dan kualitas mereka luar biasa, kata Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu menilai Jepang berada di level atas dan kekalahan ini juga membuatnya menjadikan pembelajaran. Kedepannya timnas Indonesia masih menghadapi putaran keempat yang menentukan untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Sekarang kami melihat level sebenarnya dari tim papan atas, negara papan atas, dan melihat bahwa kami perlu meningkatkan kemampuan, kata Kluivert. Itu adalah momen pembelajaran yang besar meskipun kami memang sangat kecewa dengan hasilnya. Sangat sulit bagi saya untuk menontonnya, tetapi saya yakin bagi orang Jepang merupakan suatu kesenangan melihat bagaimana negara mereka dapat bermain seperti ini, ujarnya. Sementara itu J.Itzes menyoroti perbedaan standar sepak bola yang dialami pemain dari kedua tim di level klubnya. Standar sepak bola yang dialami pemain timnas Indonesia tentunya berbeda dengan standar sepak bola yang dialami pemain Jepang. Kami memiliki pemain yang bermain di level yang berbeda, kata Itzes, dikutip dari ESPN. Ada yang bermain di Liga 1 Indonesia, ada yang bermain di Belanda, ada yang bermain seperti saya misalnya di Italia. Semua orang bermain di tempat lain, ujarnya. J.Itzes menilai timnas Indonesia belum mencapai level tinggi, dan hari ini kami melihat kami belum sampai di sana. Saat kami bermain melawan pemain yang sangat bagus dan bermain di level tinggi, ujarnya. Kami melihat ada perbedaan yang cukup besar di Asia, ujarnya. Namun J.Itzes percaya bahwa timnas Indonesia memiliki potensi untuk mencapai level tersebut. Tetapi kami memiliki potensi nyata untuk mencapai level itu. Kami harus bekerja keras pada hal-hal tertentu dan kami akan melakukannya, kata J.Itzes. Di sini Hajime Moriyasu bukan hanya membawa Jepang mengalahkan timnas Indonesia dengan skor telak 6-0, tapi juga telah berhasil memecahkan rekor luar biasa yang tidak pernah dicapai oleh tim Samurai Biru di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Bisa dibilang Hajime Moriyasu menjadi pelatih Jepang yang tersukses meski sempat mendapatkan hujatan keras saat anak asuhnya kalah dari Australia. Bukan cuma aliran bola yang memang sangat kuat dalam menyerang, tapi para pemain Jepang juga telah memberikan pressing ketat sejak menit awal hingga akhir ke para pemain timnas Indonesia, sehingga J.Itzes dan kawan-kawan juga sulit untuk mengembangkan permainan. Aliran bola selalu terhenti. Alhasil oleh Romani pun tidak dapat umpan-umpan yang bisa dikonversi untuk tendangan ke gawang. Di dalam statistik Jepang unggul jauh dari 22 tendangan, 11 yang mencapai target. Sementara Indonesia di sini memang sama sekali tidak bisa melambungkan bola ke daerah gawang lawan. Penguasaan permainan Jepang 77% dan juga Indonesia cuma 29% saja. Menerima kekalahan pahit pada laga pamungkas grup C, timnas Indonesia tetap pulang dengan kepala tegak karena menorehkan prestasi yang tidak pernah oleh negara ASEAN manapun sebelumnya. Garuda juga telah mencatatkan sejarah sebagai negara Asia Tenggara pertama yang lolos ke ronde keempat
kualifikasi Piala Dunia. Thailand dan Vietnam sebelumnya hanya mampu bertahan hingga ronde ketiga. Indonesia juga bisa disematkan sebagai King of ASEAN setelah mencatatkan rekor poin tertinggi tim ASEAN di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tim Merah Putih mengoleksi 12 poin dari 10 pertandingan, sementara Vietnam sendiri memang 4 poin dan Thailand 2 poin. Tidak hanya itu, di bawah asuhan Patrick Kluivert juga Indonesia akhirnya dapat mengakhiri puasa kemenangan atas Cina selama 38 tahun. Kendati demikian, rupanya bukan cuma timnas Indonesia saja yang berhasil memecahkan rekor, melainkan Jepang. Ini melampaui 22 poin yang mereka peroleh di kualifikasi Piala Dunia 2022 Qatar. Sempat mendapat kritikan keras karena memainkan dari permainan yang mudah dan berdebut pada laga kontra Australia hingga telah mengalami kekalahan. Hajime Moriyasu menjawab hal tersebut dengan berkelas. Pemain muda dapat berubah secara dramatis hanya dengan satu pengalaman. Seri ini memberi kami harapan besar bahwa mereka akan mampu bersaing untuk mendapatkan posisi di tim nasional terkuat, ucapnya dilansir dari Sponichi. Menandai 1 tahun menjelang dimulainya Piala Dunia, pelatih terbaik versi ASEAN Federation Club AFC mengaku sudah tidak sabar lagi. Dimulainya Piala Dunia akan menjadi momentum dalam sekejap mata. Kami ingin memastikan kami menjadi lebih kuat tanpa membuang satu hari ataupun pertandingan. Pembentukan tim harus berjalan dengan mantap, tutupnya. Dan di sini juga viral ucapan berkelas dari Sintayong usai timnas Indonesia lolos ke babak keempat, hingga Patrick Kluivert disebut-sebut akan mengundurkan diri usai dipermalukan Jepang. Media Korea Selatan turut menyoroti pernyataan mantan pelatih timnas Indonesia, Sintayong, yang memberikan komentar berkelas kepada skuad Garuda. Mereka menyinggung kondisi Sintayong yang memberikan pernyataan dari ruang perawatan di rumah sakit, dan tentunya hal ini pun mengejutkan banyak pihak. Salah satu media Korea menggarisbawahi pesan menyentuh. Sintayong menyampaikan dukungan hangat kepada skuad Garuda setelah sukses melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Pesan tersebut ia sampaikan lewat panggilan video yang diunggah oleh penerjemah pribadinya, Seo Jung Suk. Tulis mereka, Sintayong saat ini menjabat sebagai wakil ketua Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan, menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya terhadap pencapaian timnas Indonesia. Dan untuk teman-teman di rumah, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.